melimpahkan kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kepada kita yang beroleh daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama belajar. Alhamdulillah sudah menunaikan daripada ibadah salat subuh berjamaah, yang mana sebelum kita mulai kita salat daripada qobliyah subuh berjamaah, dan ini adalah sebagai keistimewaan yang luar biasa yang dibandingkan daripada dunia dan seisinya. Nah, merasakan kalau sudah kita sholat subuh, habis sholat subuh berjamaah itu kita kayak seakan-akan mendapatkan sesuatu nikmat yang tidak ada timbangannya, saking besarnya nikmat tersebut. Kita bisa merasakan bersama-sama hal yang demikian. Alhamdulillah sudah sampai daripada nadom Al-Imam Ahmad Al-Marzuki, yaitu daripada kitab Nadom Aqidatul Awam. Dan alhamdulillah kemudian daripada nazom berikutnya, kalau kemarin pembukaan bagaimana sampai di wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Wa alihi, semoga solawat serta salam juga kepada keluarga Nabi, wa man tabi, dan kepada sahabat Nabi, sabila dinil haqqi ghaira mubtadi, dan orang-orang yang mengikuti daripada sabila, jalan daripada ini agama yang hak, ghaira mubtadi, yang tanpa mengikuti sesuatu selain daripada agama Islam atau selain daripada agama yang di dalamnya banyak bid'ah. Bid'ah ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adain, sesuatu yang tidak ada di zamannya Nabi, itu dibuatnya. Bid'ah itu sesuatu yang mengada-ngada, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Dari perkara-perkara tersebut kita banyak mendengar bid'ah. Daripadanya bid'ah itu sepakat dibagi menjadi 3. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, dan ada bid'ah, ada dua dibagi menjadi 2, bid'atul hasanah dan bid'ah daripada sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu perkara yang baru yang sesuai, tidak keluar dari ajaran daripada Nabi Muhammad dan tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Contohnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu bid'ah yang baik. Terus sholat tarawih, sholat tarawih yang berjamaah. Dan juga begitu juga penulisan daripada mushaf Al-Quran, itu juga tidak ada di zamannya Nabi. Dimushafkan, dijadikan lembaran-lembaran. Dulu ada di pelepah korma, ada di kulit-kulit yang sudah disamak, kulit-kulit otak yang udah disamak, yang udah dibersihin, yang udah disuciin, dari baunya, dari warnanya, itu disamak namanya. Pemberian daripada ada
harkatnya, tajwid ada titik-titiknya, itu beberapa bid'atul hasanah. Bid'ah hasanah. Itu adalah kata Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan hadihi nikmatul bid'ah. Ini nikmatnya bid'ah. Nikmatnya bid'ah. Oh, memperingati Maulid Nabi, di dalamnya ada kita membaca sholawat, di dalamnya kita dengerin risalah, kisah, sirah nabawiyah, akhlak Nabi, kisah Nabi. Itu ajaran Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu adalah suri toladan Nabi, kita baca, dibacain ame guru-guru, para alim ulama, para kiai, untuk menyampaikan kepada kita supaya kita bisa mengambil pelajaran daripadanya adanya di peringatan-peringatan acara-acara tersebut, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu bid'ah sayyi'ah, mengada-ngada sesuatu yang baru yang keluar dari Al-Qur'an, yang keluar dari ajaran Al-Qur'an, yang keluar dari ajaran Al-Quran. Contoh, sebenarnya dilarang kita menulis menyingkat nama Nabi Muhammad SAW SAW dengan huruf shad atau sin, alif, waw, atau menyingkat dengan nama SWT, itu disingkat. Sebenarnya itu tidak boleh. Tapi kadang kita kepentingan untuk mengartikan, menerjemahkan, kita singkat-singkat. Namanya utawi dengan huruf alif, kasih hamzah, kasih waw, utawi, itu sudah. Cuma disingkat aja begitu. Siapa orang coba disingkat man, disingkat-singkat untuk mempermudah kita dalam mempelajarinya. Jadi ini adalah beberapa penjelasan ringan soal bid'ah. Kalau dijelasin panjang. Yang berikutnya bab pasal yang kedua, itu masuk ke dapat bab atau pasal yang kedua kepada masalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifat. Wa ba'du, kemudian orang yang mengikuti daripada agama yang benar, fa'lam bi wujubil ma'rifah, fa'lam maka ketahuilah, biwujubil ma'rifah adalah Allah Subhanahu wa taala itu wujud dengan seyakin-yakinnya kita tahu itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud min wajibilillahi isrina sifah, dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 20 sifat yang wajib bagi Allah. Yang dimaksud daripada biwujubil ma'rifah itu sifatnya Allah itu wajib bagi kita, untuk wajib bagi Allah itu ada. Jadi ini adalah ketauhidan, ini keimanan kita. Kalau dulu itu ada anak-anak kecil sama orang-orang PKI itu ngajarkan kepada mereka cara menghancurkan keyakinan mereka, anak-anak kecil di zamannya itu dikasih permen. Ayo coba kamu minta kepada Tuhan kamu, minta ke Tuhan kamu permen, dikasih enggak? Ada enggak Tuhan? Gilaan itu suruh merem, dibagi sama dia permen. Ini permen, oh dari om, dari bapak. Mereka nggak tahu, tapi itu terserah, itu metode, cara-cara mereka bagaimana merusak pemikiran, keimanan kita dari kecil.
Mereka perkara tidak yakin kepada Allah, mereka tidak yakin kepada adanya Allah, mereka memanipulasi daripada kebenaran adanya Allah, itu terserah mereka. Yang penting kita yakinin sebelum adanya sesuatu Allah sudah ada, wajibil wujud. Wajibil wujud ini kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya itu keyakinan yang primer, yang absolut, yang nyata. Bayyin kalau bahasa Al-Quran, ala bayyinati min Rabbi, yang jelas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti tahu bayyin, sejelasnya jelas. Bayyin itu sejelasnya jelas. Kayak kita di siang hari di tengah bolong, itu matahari yang lagi kenceng-kencengnya bersinar, itu jelas, gak ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Artinya sesuatu yang tidak ada tadinya mustahil kalau tidak ada. Itu karena ada yang diadakan oleh yang maha ada. Oleh yang maha ada. Oh, apa contohnya? Banyak sahabat, teman kita bertanya, apa contohnya? Apa buktinya Allah itu ada? Oh, adanya alam dunia ini. Adanya alam dunia ini. Alam dunia ini membutuhkan kepada yang maha ada, yang membuat. Sementara yang mencipta tidak butuh kepada alam ini. Itu yang dimaksud dengan wajibil wujud. Ini tauhid, ini keimanan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajibul wujud, absolut, keyakinan adanya itu nyata, bayyin. Tidak ada kamuflase. Allah ciptakan kursi, kursi ini butuh kepada Allah. Allah ciptakan arsy, arsy ini butuh kepada Allah. Allah gak butuh kepada arsy. Allah kagak diciptakan arsy, gak ada itu arsy. Kursi kagak diciptain sama Allah, kagak ada itu kursinya. Alam semesta ini kagak dicipta sama Allah, kagak ada alam semesta ini. Kita kagak ada diciptakan sama Allah, kagak ada kita. Kita tidak diciptakan menjadi manusia sama Allah, itu terserah Allah. Allah tidak bergantung kepada makhluk, makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud daripada wajibil wujud. Wajibil wujud absolut ini. Nah, kalau sudah keimanan kita sudah gak goyang demikian, berarti kita sudah lempeng, kita punya keimanan. Kita lempeng punya keyakinan. Oh, perkara mereka gak yakin kepada Allah, mereka mempermainkan Allah, itu urusan mereka. Orang-orang kafir itu ingkar kepada Allah, orang-orang tersebut gak yakin kepada Allah. Yang penting kita sebagai daripada Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sebaik-baiknya daripada agama, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Maka ini yang harus kita tahu, harus kita tanamkan baik-baik, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan kepada yang penciptaannya, ciptaannya, makhluknya, enggak butuh kepada makhluknya, tapi makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari bersinar di siang hari, bulan bersinar di malam hari, bintang bergerdip di malam hari, itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tutupin dengan awan kagak kelihatan, itu terserah Allah. Allah turunkan hujan, di bawah langit ini ada tumbuhan, langit ini tidak bergerak, langit ini dikasihkan tidak dikasih tiang, ini juga tidak dikasih, di bumi ini juga berjalan. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua butuh kepada yang satu, yaitu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh kepada selain daripada Allah.
Itu yang semuanya makhluk yang Allah ciptain butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak butuh kepada apa-apa yang diciptakan oleh Allah berupa makhluk-makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di bait berikutnya tersebut, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibinillahi isrina sifat. Ada 20 daripadanya sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Fallahul mawjudul qadimul baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahul mawjudu, yaitu maka itu Allah, mawjudun, Allah itu ada, qadimun itu awal tanpa permulaan, baki itu yang kekal, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang secara mutlak. Berbedanya nyata mutlak, kagak bisa. Laisa kamisli syai'un, kagak bisa dimisalkan, gak bisa diibaratkan, gak bisa disama-samakan Allah kepada yang diciptakan oleh Allah. Maka kemudian kita kudu mengetahui keyakinan kita tanam yakin, ainul yakin, hakul yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya mutlak, gak bisa disamain. Yaitu Allah itu qadim, Allah itu qadim awal tanpa mengalami permulaan, baki itu kekal, Allah tidak mengalami penghabisan. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, yang berbeda-beda Allah dengan makhluk daripadanya secara nyata, secara mutlak, enggak sama. Lil khalqi bil itlaqi, maka zat Allah Subhanahu wa taala itu bermuara kepada yang satu, yaitu wajibil wujud, yang ada pada diri, ada zat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kepada Allah. Allah memberikan penjelasan-penjelasan sesekak Allah, semau-maunya Allah. Karena Allah itu puncak daripada segala keagungan, puncak dari segala kehebatan, puncak daripada segala apa-apa yang ada di muka bumi yang membedakan dengan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud daripada wujud Allah itu ada, Allah itu tidak sama wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk. Wujudnya sang Khalik pencipta berbeda dengan apa yang dicipta. Itu adanya Allah itu nyata. Adanya Allah itu nyata. Sebelum Allah ciptakan sesuatu yang ada, yang tidak ada menjadi ada, itu karena ada yang menciptain. Gak mungkin ujuk-ujuk bumi ini ada tiba-tiba begitu aja. Ada tiba-tiba begitu aja. Karena ini absolut, wajibil wujud, keberadaannya Allah tidak bisa kita lukiskan dengan pikiran kita. Oh, berupa apa sih Allah itu? Nggak bisa. Nah, di sini loh yang dimaksud iman itu. Kalau sudah keimanan kita itu ke sana, berarti iman kita lempeng. Tapi kalau sudah keimanan kita bertanya-tanya tentang apa Allah itu, bagaimana, itu goyang iman kita. Itu kita hindari, bahaya itu. Jadi jangan kita kejar bagaimana sih Allah menciptakan, kok bisa tulisan itu, suara itu ada suaranya. Dari dalam tubuh kita ini kok bisa keluar suara. Warnanya angin itu kayak apa sih? Hah? Warnanya angin itu kayak apa? Kita pengen tahu kayak apa warnanya angin. Itu tahu yang menciptakan suara itu tahu. Besi apa besi diadu cekleng, pleng, bunyinya trek, bunyinya air gemericik, tak
Bunyinya itu siapa yang menciptakan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya daripada air yang terjun dari atas ke bawah, itu Allah Subhanahu wa taala tanpa disetel. Yang menimbulkan irama sehingga membuat kita takjub, yang membuat kita bertasbih. Yang membunyikan ayam berkokok itu siapa? Yang membunyikan burung-burung itu siapa? Itu yang dimaksud keyakinan kita tanam wajibul wujud. Wujudnya Allah itu tidak bisa dilukiskan dengan pikiran kita yang tidak ada apa-apanya. Oh, Allah itu wujudnya Allah itu berbeda dengan kita sebagai makhluknya. Ini loh Sandy, ini loh ini loh Slim, ini Nepi, ini Lopik, ini Kiki. Berbeda, gak bisa. Dan keyakinan kita itu karena ini yang primer, utama, keagungannya luar biasa, wajibil wujud. Jadi Allah itu keberadaannya berbeda dengan penciptaannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya, Allah itu wujud. Apa buktinya? Dengan adanya alam semesta. Dengan adanya alam ini udah cukup. Gak usah panjang-panjang udah. Oh, masih ngejar lagi. Kita harus terhindar itu yang begitu. Takut kita tersesat, pikiran kita dibawa oleh imannya yang masih oleng. Akhirnya kita dibawa, kita tersesat kepada syirik nantinya. Syirik kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Karena satu ketika waktu Habib Talib dulu. Itu sudah pelajaran sampai di pelajaran tauhid. Itu ditanya sama teman. Habib, buktinya kalau Allah itu ada apa? Pertanyaan yang umum sebenarnya. Habib jawab, adanya alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah ini yang menciptakan langit bumi. Allah menciptakan daripada bergantinya siang malam. Allah semua yang itu. Pertanyaan lagi dikejar. Kalau seandainya kagak ada bumi dan langit, apa buktinya Allah itu ada? Habib singkat jawabnya, gak panjang, gak pakai ilmu, biasa. Niscaya tidak akan pernah ada pertanyaan itu. Niscaya tidak akan pernah ada pertanyaan itu. Bagaimana mau ada pertanyaan itu kalau alam semesta ini kagak ada? Emang kita ini bukan di alam semesta? Ini beberapa cara mereka untuk menggoyang. Tapi itu dalam rangka mudzakarah. Dalam rangka kita bagaimana menyelesaikan satu permasalahan. Nah, ini kita perlu itu kan sering Habib katakan. Itu tanya yang satu menjawab yang satu, tapi bidalil, dengan dalil. Jadi santrinya kelihatan. Jangan kita berdasarkan otak kita saja. Bidalil, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kita harus explore, kita keluarin kemampuan kita, pengetahuan kita, semangat kita untuk kita ketahui dari beberapa sumber. Semangat, jangan kita cuma berdasarkan kita pegang HP kagak berhenti. Kita pegang HP kagak berhenti. Sewayahnya aja. Perlu HP sewayahnya. Nanti ente gulung, ente buat bantal HP ya gak apa-apa. Tar. Sekarang jangan dulu, riyadhah dulu, latihan terus, gembleng gitu. Kita asah. Karena usia-usia semacam kita ini perlu untuk diasah terus. Jangan kita buang-buang waktu kita sesuatu yang gak manfaat. Oh Beb, teman kita kurang bersemangat. Kita pengaruhi dia supaya semangat. Jangan dibuat kita gak semangat juga. Jangan ikut-ikutan gak semangat. Udah kita kasih tahu, ya udah.
Yang penting kita sudah. Habib sering bilang, Habib tidak akan marah-marah. Enggak. Apalagi masih puasa tuh Rotan. Rotan masih puasa. Ntar lagi udah mulai buka. Ntar lagi mulai buka. Udah lama sih. Udah kalau 6 bulan ada sudah puasa. Puasa setengah tahun tuh. Puasa setengah tahun. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan barokah oleh Allah, diberikan dan dijadikan sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi-nabinya Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada hari akhir, dan juga kepada qada dan qadarnya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam berdasarkan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana wa tub alaina taubat Rabbi wa mauludina iwani wasairil akulidina abba aujiratin wal muslimin. Amin ya Rabbi asma fadlan adi sabi minna Mustafa Rasuli nadhabikul Sallallahu wa sallam alaihi adal hambi bihi wa sahbi aizat tasi sobi alhamdulillahi bil badi wa tanahi hamdan irandai manabati nasai wallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala